Hai, video kali ini merupakan video untuk melengkapi tugas mata kuliah IPA 2. Di sini, aku dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai bumi, batuan, dan tanah. Simak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan bumi. Bumi merupakan satu di antara planet yang ada di susunan tata surya. Berdasarkan pada buku geografi paket C, bumi tempat kita hidup. Para ahli astronomi dan geologi menyatakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Terbentuknya bumi didasari atas penelaahan paleontologi dan stratigrasi. Nah, saat awal terbentuk, bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi, suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Secara berangsur-angsur, bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginan akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun, bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah besar. Pada saat itulah mulai terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi cekungan di muka bumi dan membentuk perairan laut dan samudra. Saat awal turun hujan yang lebat serta penutup seluruh permukaan bumi, bagian luar planet menjadi relatif dingin. Namun setelah penyerapan serta penguapan, suhu bumi meningkat hingga mencapai suhu bumi saat ini. Meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh akresi, kompresi, serta disintegrasi. Proses pembentukan lapisan bumi setelah terjadi pendinginan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Kemudian yang kedua, proses diferensiasi atau pemilahan, saat material yang berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan. Nah, lapisan luar bumi terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudra juga ikut bergerak, yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Terdapat 5 teori yang menjelaskan bagaimana benua dapat terbentuk, yaitu yang pertama, teori kontraksi. Teori yang dikemukakan oleh James Grigg, Dana, dan Elie de Bauman, serta ahli geografi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan karena adanya konduksi panas. Nah, hal ini menyebabkan adanya proses pengerutan pada permukaan bumi. Bagian yang menonjol menjadi daratan serta yang berbentuk lekukan terisi oleh air dan menjadi lautan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Laurasia Gondwana, dikemukakan oleh Edward Schleich. Ia menyatakan bahwa awal mula terbentuknya benua karena terdapat 2 benua di kutub. Benua tersebut adalah benua Laurasia yang berada di kutub utara serta benua Gondwana yang berada di kutub selatan. 2 benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator, hingga akhirnya Gondwana terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika, serta Australia. Sedangkan Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori pergeseran benua. Teori ini dipelopori oleh Albert Lothar Wegener. Ia menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada 1, yaitu Pangea.
Pengaruh dari rotasi bumi akhirnya menyebabkan Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua yang sekarang ada, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, serta Australia. Kemudian teori yang keempat yaitu teori pemekaran samudra. Teori yang dikemukakan oleh Harry Hammond Hess ini didasari dari hasil pemotretan satelit di dasar laut serta ekspedisi selam samudra. Melalui teori ini, Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Terdapat 3 bukti yang mendukung teorinya, yaitu yang pertama di Samudra Atlantik, Hindia, serta Pasifik Selatan terdapat igir tengah samudra yang memanjang dan bersambung-sambung yang terbuat dari tumpukan lava. Kemudian bukti yang kedua, itu di sepanjang tepi benua terdapat palung laut yang memanjang sejajar jalur pegunungan di atas benua. Kemudian bukti yang ketiga yaitu jarak antara Eropa dan Amerika semakin bertambah. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori lempeng tektonik, yaitu dikenal juga sebagai teori pergeseran lempeng. Teori ini dikemukakan oleh Jason Morgan. Morgan menyampaikan bahwa pusat gempa yang aktif berdampingan sejajar dengan jalur pegunungan. Teori ini merupakan penggabungan teori pergeseran benua dan pemekaran samudra serta hipotesis konveksi pada mantel atas. Nah, selanjutnya ada struktur atau lapisan bumi. Menurut National Geographic, bumi memiliki 4 komponen utama, yakni kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Namun, secara spesifiknya, bumi memiliki 7 lapisan, yakni inti dalam, inti luar, lapisan selubung bawah, selubung tengah, selubung atas, zona bawah kerak, dan zona atas kerak. Yang pertama ada inti dalam padat. Terdiri dari 90% besi dan 9% nikel, dan berupa zat lain seperti karbon, fosfor, sulfur, silikon, dan oksigen. Diameternya sekitar 2402 km. Selanjutnya ada inti luar cair. Inti luar ini bertujuan untuk melindungi inti padat. Komponen sama seperti inti padat, namun hanya bentuknya saja yang cair. Ketebalannya sekitar 2275 km. Inti cair ini dipisahkan dari inti padat oleh zona transmisi semi cair dengan tebal sekitar 450 km. Yang ketiga, ada lapisan selubung bawah. Ini merupakan zona padat yang mengelilingi inti cair bumi. Ketebalannya mencapai 2215 km. Lapisan ini dipisahkan dari selubung tengah oleh lapisan pembatas yang ditandai dengan diskontinuitas kecepatan seismik gelombang gempa. Selanjutnya ada selubung tengah. Ini merupakan zona padat dengan ketebalan 270 km. Zona ini dipisahkan dari lapisan atas dan bawahnya oleh 2 tingkat diskontinuitas gelombang seismik. Selanjutnya ada selubung atas. Nah, selubung atas ini tingkat kepadatan dan kelekatannya relatif tinggi, biasa dikenal dengan astenosfer. Nah, ini astenosfer. Astenosfer ini cenderung tidak stabil karena semi cair, sehingga sering terjadi gelombang tektonik di bagian ini. Kedalamannya antara 65 sampai 120 km hingga 400 km di bawah permukaan bumi, dengan ketebalan sekitar 3
335 dan 380 km. Zona ini disebut bumi ketiga. Nah, selanjutnya ada zona bawah kerak berbatu. Memiliki ketebalan sekitar 40-60 km, terletak di bawah laut dan samudra pada kedalaman 60-80 km, serta 120 km di bawah permukaan darat bumi. Yang terakhir ada zona atas, ini tempat makhluk hidup tinggal. Zona atas ini ketebalannya sekitar 5-8 km di bawah dasar laut dan samudra, serta 60-80 km rata-rata di bawah daratan. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari granit dan berbatu sedimen, kemudian tanah tebal dan lembut. Struktur ini sebagian besar terdiri dari unsur ringan yang merupakan massa daratan, yakni berupa batuan dasar, batuan ultra basa, dan beberapa sedimen yang ditemukan di dasar samudra. Terakhir ada zona atas, ini tempat makhluk hidup tinggal. Zona atas ini ketebalannya sekitar 5-8 km di bawah dasar laut dan samudra, serta 60-80 km rata-rata di bawah daratan. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari granit dan berbatu sedimen, kemudian tanah tebal dan lembut. Struktur ini sebagian besar terdiri dari unsur ringan yang merupakan massa daratan, yakni berupa batuan dasar, batuan ultra basa, dan beberapa sedimen yang ditemukan di dasar samudra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri struktur bumi. Pertama adalah kerak bumi. Ciri-cirinya: 1. Lapisan bumi yang paling luas, paling dingin, dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Kedua, kerak bumi ini memiliki ketebalan berkisar 5-70 km. Ketiga, kerak bumi termasuk bagian paling tipis, bahkan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi. Keempat, kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua adalah mantel bumi. Ciri-cirinya: 1. Lapisan mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi. Kedua, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Ketiga, lapisan mantel tebalnya mencapai 2.900 km. Keempat, lapisan mantel bumi merupakan lapisan batuan padat yang mengandung silikat dan magnesium. Kelima, suhu di bagian bawah mantel mencapai 3000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah inti luar bumi. Ciri-cirinya: 1. Inti luar bumi mempunyai ketebalan kira-kira 2000 km dengan temperatur sekitar 2200 derajat Celcius. Kedua, bagian inti ini merupakan lapisan yang berbentuk cairan. Yang ketiga, inti luar komposisinya berupa besi dan silikat. Yang kedua, inti dalam. Ciri-cirinya: 1. Lapisan inti dalam mempunyai bentuk bulat dan berdiameter sekitar 2740 km. Kedua, suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Ketiga,
Lapisan inti dalam bumi merupakan yang paling panas dan menjadi pusat gravitasi bumi kita. Keempat, inti dalam komposisinya berupa besi dan nikel, sehingga disebut juga lapisan F. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias gunung meletus. Berdasarkan jenisnya, tanah vulkanis ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah regosol dan andosol. Kedua jenis tanah ini memiliki ciri yang berbeda. Tanah regosol memiliki ciri berbutir kasar dan warnanya kelabu hingga kuning. Tanah regosol ini cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Sementara tanah andosol memiliki ciri berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, dan warnanya abu-abu. Tanah andosol ini sangat cocok digunakan untuk pertanian. Yang kedua, tanah aluvial. Tanah jenis ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Yang ketiga, tanah gambut atau organosol atau tanah rawa. Tanah gambut atau organosol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Yang keempat, tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang terbentuk dari batuan kuarsa. Yang keenam, tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Yang ketujuh, tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Yang kedelapan, tanah potsol. Tanah potsol merupakan tanah yang berbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan tinggi. Yang kesembilan, tanah mergel. Tanah mergel merupakan campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Yang kesepuluh, tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Karena proses pembentukannya melibatkan curah hujan yang tinggi, banyak mineral yang dibutuhkan tanaman jadi hilang dari tanah jenis ini. Yang ke-11, tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu lapisan tanah. Lapisan tanah yang pertama yaitu lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk atau dikenal sebagai lapisan tanah terdalam merupakan lapisan yang terdiri atas berbagai batuan padat sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh air dan akar tanaman. Yang kedua, lapisan tanah bawah. Sesuai namanya, posisinya yang memang berada cukup dalam. Oleh sebab itu, sulit pula ditembus oleh air dan akar. Begitu pula lapisan tanah bawah memiliki dua horizon, yakni horizon E dan horizon B. Yang ketiga, lapisan tanah tengah memiliki ketebalan antara 50 cm sampai 1 meter. Lapisan tanah tengah berada tepat di bawah lapisan tanah yang paling atas. Karakteristik tanah ini biasanya berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Ada pula horizon C dan R yang terdapat pada lapisan tengah dan induk. Yang keempat, lapisan tanah atau topsoil. Lapisan tanah atau topsoil merupakan lapisan tanah yang terbentuk paling akhir dari berbagai lapisan lainnya. Dapat dikatakan tanah yang kita pijak sekarang inilah yang disebut sebagai topsoil. Kedalaman topsoil sendiri hingga bisa mencapai 30 cm. Di
dalamnya terdapat banyak sekali bahan-bahan organik dan juga humus, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman. Pada lapisan paling atas terdapat 2 horizon yang membentuk lapisan tersebut, yaitu horizon O dan horizon A. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penjernihan air secara alami dan kimiawi. Yang pertama, secara alami. 1. Rebus air hingga mendidih. Langkah ini merupakan langkah yang paling sederhana dan mudah. Caranya, cukup tuangkan air ke dalam panci, lalu didihkan di atas api hingga mendidih. Setidaknya, rebus air selama 5 menit agar bakteri di dalam air tersebut mati. Perlu diketahui bahwa proses perebusan ini tidak akan mempengaruhi kandungan material, benda solid, serta metal di dalamnya. Jadi, sebelum merebus, pastikan bahwa air tersebut sudah disaring dengan sangat baik. Yang kedua, menggunakan metode penyulingan. Hampir mirip seperti metode merebus air, namun metode ini berbeda karena yang digunakan yaitu uap air dari hasil rebusannya. Uap air hasil rebusan nantinya dialirkan pada tempat minum dan baru bisa dikonsumsi untuk berbagai kebutuhan. Ada cara penyulingan sederhana yang juga bisa dipraktikkan di rumah kalian masing-masing. Bahan yang diperlukan diantaranya pemanas air, pipa atau selang air, wadah atau botol berukuran besar. Caranya, air terkontaminasi direbus dengan suhu konstan sehingga menghasilkan uap-uap air. Uap air yang terkumpul tersalur lewat pipa ke dalam wadah penampungan. Air yang terkumpul di dalam wadah bisa dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan sehari-hari. Biarpun prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama, namun proses penjernihan air ini efektif untuk membunuh berbagai macam bakteri, kandungan metal, mineral, dan juga benda-benda solid lainnya. Yang ketiga, metode penyaringan. Proses penjernihan air dengan saringan alami ini memanfaatkan bahan-bahan seperti ijo, pasir halus, batu alam, kerikil, arang dari batok kelapa, sabut kelapa, dan sementara itu diperlukan juga wadah untuk menyusun filter alami ini, serta tempat untuk menampung airnya. Seluruh bahan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan air yang lebih murni dan juga sehat. Tiap bahan yang digunakan dalam metode penjernihan air ini memiliki fungsinya masing-masing. Batu kerikil, batu alam, dan juga sabut kelapa memiliki fungsi untuk menyaring kotoran berukuran besar seperti lumut, daun, dan atau hewan. Ijuk dan arang berfungsi menyaring serta menghilangkan aroma tak sedap dari air hingga saat tercemar di dalamnya. Cara pembuatan filter penjernihan air sederhana ini yaitu dengan cara ambil botol yang telah dibagi 2, masukkan kain kasa atau kain lap atau spons pada bagian paling bawah. Lanjutkan untuk memasukkan ijuk ke dalamnya, tekan-tekan hingga padat. Kemudian masukkan arang dan dilanjutkan sabut kelapa, kemudian tekan kembali hingga memadat. Tuangkan kerikil ke dalamnya hingga terisi penuh. Berikan penyangga agar alat penjernihan air sederhana ini dapat berdiri dengan baik. Tempatkan wadah di bagian bawah mulut botol untuk menampung air yang telah disaring. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjernihan air secara kimia. Pertama, menggunakan metode Blanch. Blanch adalah sebuah larutan yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh kandungan virus dan bakteri di dalam air. Pastikan agar Anda hanya menggunakan dalam jumlah yang sangat sedikit untuk menghindari terjadinya keracunan. Campurkan 3 tetes Blanch ke dalam 1 liter air dan aduklah hingga merata. Diamkan selama 30 menit sebelum Anda dapat mengonsumsi air tersebut. Kedua, menggunakan tablet klorin. Pemurnian air juga dapat dilakukan dengan menggunakan tablet klorin atau juga kerap disebut halason. Biarpun harganya cukup mahal, namun tablet klorin disebut ampuh menjernihkan air dalam jumlah tak terlalu banyak. Namun cara penjernihan air seperti ini mengakibatkan air menjadi sedikit memiliki bau. Cara penggunaannya adalah
campurkan sebutir tablet klorin pada 1 liter air. Tunggu selama 30 menit sampai 1 jam hingga tablet selesai bekerja dalam menjernihkan air. Tablet klorin tidak bisa menghilangkan kandungan kimiawi pada air, sehingga pastikan bahwa sumber air tanahmu tidak berbau kimia agar tablet dapat bekerja dengan optimal. Ketiga, menggunakan larutan iodin. Selanjutnya, Anda bisa memanfaatkan larutan iodin untuk menjernihkan air. Larutan iodin sering dimanfaatkan untuk menjernihkan air karena sifatnya yang mampu untuk menjernihkan air seperti tablet klorin. Caranya, campurkan 4 tetes iodin pada 1 liter air yang ingin Anda jernihkan. Diamkan selama 30 menit sebelum Anda mengonsumsinya. Air yang tercampur iodin umumnya memiliki rasa yang sedikit berbeda. Jenis-jenis batuan. 1. Batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan, yang mana hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam tekungan dan menjadi satu. 2. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Biasanya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Proses terbentuknya batuan beku terbagi menjadi 3, yaitu 1. Intrusif. Batuan beku jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi, sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. 2. Ekstrusif. Jenis batuan beku ekstrusif merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel maupun kerak bumi. Hipabisal. Sementara itu, jenis batuan hipabisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumotalistis. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Batuan metamorf dinamo ialah batuan yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi dan berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama, serta dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dipengaruhi tenaga endogen. Batuan metamorf kontak pneumotalistis merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Materi yang selanjutnya adalah mengenai pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran massa bebatuan, baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologis. Pelapukan juga dapat dijelaskan sebagai proses perubahan komposisi dan pemecahan batuan ataupun material-material lainnya yang terjadi di atas permukaan bumi akibat adanya proses secara fisika, kimia, dan biologi. Pelapukan ini merupakan proses alami yang bekerja menghancurkan batuan menjadi sebuah tanah. Nah, secara umum, jenis-jenis pelapukan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pelapukan secara fisika, yang kedua, pelapukan secara kimia, dan yang ketiga, pelapukan secara biologi. Materi yang selanjutnya adalah
pengendapan tanah akibat air, akibat angin, dan akibat es. Erosi dapat terjadi secara alami dan dapat juga terjadi karena ulah dari manusia. Proses erosi melibatkan 3 peristiwa penting secara berurutan. Yang pertama ada pengelupasan, yang kedua ada pengangkutan, dan yang ketiga ada pengendapan. Nah, erosi bisa dikategorikan di dalam 4 jenis pengikisan tanah. Yang pertama ada erosi air. Erosi air dapat terjadi karena air sungai ataupun air hujan. Curah hujan yang cukup tinggi dapat menyebabkan erosi. Yang kedua, erosi korasi atau deflasi. Erosi korasi atau deflasi penyebabnya adalah angin dan biasa terjadi di daerah gurun. Angin akan membawa dan menerbangkan butiran pasir ke tempat lain secara konstan. Yang ketiga ada abrasi. Abrasi adalah proses penyikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Yang keempat ada eksarasi. Eksarasi ialah erosi yang disebabkan oleh gerakan es mencair. Pencairan lapisan es bisa membuat bebatuan akan ikut bergerak ke bawah dan mengendap. Di samping itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada topografi, yang ketiga ada vegetasi, dan yang terakhir ada tanah. Nah, mekanisme terjadinya erosi adapun sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pengelupasan. Tahap pengelupasan adalah penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Proses ini diawali dengan pengelupasan partikel dalam tanah oleh air hujan sebagai media utamanya. Ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Proses ini akan berlanjut ke proses pengangkutan oleh aliran air tanah. Dan yang kedua, ada tahap pengangkutan. Pengangkutan adalah pengangkutan partikel tanah oleh limpahan air hujan. Dan yang ketiga, kegiatan yang merusak bumi dan dampaknya. Yang pertama adalah kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang tidak kecil. Bahkan kegiatan pertambangan ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Pertambangan sangatlah berdampak besar bagi kerusakan segala ekosistem di sekitarnya. Penggalian penggundulan hutan menjadi penyebab terusaknya tanah di sekitar lokasi pertambangan. Salah satu bukti nyata kerusakan tanah akibat pertambangan adalah apa yang terjadi di Papua akibat penambangan Freeport. Dampak dari kegiatan penambangan ini yaitu dalam waktu yang sangat singkat, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh manusia akan merubah semua bentuk ekologi yang berada di kawasan sekitarnya. Penambangan hutan, pengerukan tanah, hingga pemotongan lereng gunung yang akan sangat berdampak pada keseimbangan alam di sekitarnya tanpa memperhatikan kondisi geologi alam sekitarnya. Kegiatan pertambangan ini mengakibatkan tanah longsor, ledakan tambang, gempa, dan reruntuhan lainnya. Adapun beberapa dampak negatif dan adanya kegiatan pertambangan antara lain yaitu yang pertama adalah polusi udara. Menurutnya permukaan bumi, pencemaran limbah, pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan, kerusakan lahan perkebunan dan pertanian, banjir, longsor, dan punahnya keanekaragaman hayati. Manfaat sumber daya alam yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan, artinya sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebanyakan sumber daya alam ini diolah sedemikian rupa hingga menjadi bermacam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan di bumi. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar, yang artinya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari manusia atau industri. Yang ketiga, sumber energi pembangkit
Sumber daya alam yang ada bisa dikonversi menjadi energi listrik. Yang keempat, untuk pengembangan teknologi, yang artinya teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa terhenti. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dari waktu-waktu dibutuhkan sumber daya alam. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam, artinya tidak seharusnya sumber daya alam kita eksploitasi besar-besaran tanpa adanya treatment untuk menjaganya. Yang keenam, sebagai penyuplai oksigen, artinya oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Yang ketujuh, sumber mata pencaharian dan pendapatan, artinya masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencaharian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan mensejahterakan hidupnya. Yang kedelapan, sebagai cadangan devisa. Devisa merupakan satu di antara upaya yang dimanfaatkan oleh negara untuk melaksanakan transaksi yang legal secara internasional.